Oke, puji Tuhan, kita sudah terhubung dengan Ibu Wahyu. Oke, selamat sore menjelang malam Ibu Wahyu. Selamat sore Pak Yusa. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan di-sharingkan Ibu Wahyu. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika beliau dulu masih berkuliah di STII, beliau rajin ke Jogja, tapi sekarang sudah melayani di tempat lain, Surabaya. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan kita yang dibawakan oleh Ibu Wahyu. Mari silahkan Ibu Wahyu, kita sudah berdoa. Baik, terima kasih. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk kami boleh sharing kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Juga kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu ini boleh meneguhkan, menghiburkan, menguatkan, bahkan memimpin kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, mari Ibu, silakan. Ya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan berbagi firman Tuhan sore hari ini tentang pandemi dari sudut pandang kitab Rut. Kita tahu sekarang ini pandemi masih kita rasakan ya di mana-mana, dan kita tidak pernah menduga, khususnya saya sendiri tidak pernah menduga bahwa ketika ada COVID-19 mulai muncul 2019 di Wuhan, tidak menduga itu akan sampai di Indonesia. Baru ketika WHO menetapkan itu sebuah pandemi, kemudian 30 Maret 2020 Pak Jokowi menetapkan Indonesia juga memasuki itu, saya pikir itu hanya terjadi beberapa bulan, tidak menyangka itu sampai 2 tahun dan sampai sekarang. Kita tidak mengerti apakah itu akan selesai kapan gitu. Kemarin sudah agak reda, bahkan di beberapa negara sudah lepas masker. Tapi kemudian mungkin beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa di Amerika sekarang pun karena varian Delta itu sekarang mewajibkan lagi masyarakatnya untuk mengenakan masker. Yang saya maksudkan adalah begini, pandemi itu membawa dampak bagi banyak orang, ya, dan dampaknya itu sangat signifikan sekali. Kalau itu masih berupa epidemi, sesuatu yang terjadi hanya di suatu daerah, tidak banyak negara terdampak. Tapi ini kemudian sudah menjadi pandemi, semuanya mengalami, ya. Jadi kalau kita bicara arti dari pandemi adalah sebuah wabah yang terjadi di sebuah daerah yang sangat luas. Hampir semuanya, 223 negara mengalaminya. Dan itu sebuah momok yang sangat mengerikan, saya kira sepanjang saya hidup. Ya. Dampaknya meluas. Kita mau lihat sebetulnya supaya kita tetap teguh mengiring Tuhan, apa perspektif firman Tuhan mengenai hal ini? Memang kita tidak akan melihat dari sudut pandang, tidak bisa kita samakan pandemi dalam pengertian wabah yang terjadi dalam sebuah daerah luas. Wabah itu adalah sebuah penyakit, dengan pandemi yang ada di dalam kitab Rut. Di kitab Rut kita tidak menemukan adanya sebuah penyakit di situ. Tetapi ada sesuatu meluas yang terjadi di wilayah Israel, dan itu berdampak sangat signifikan sekali. Intinya adalah ada sesuatu yang terjadi di sebuah daerah yang luas, dan sesuatu itu menimbulkan sebuah kesulitan dan penderitaan yang sangat menyulitkan. Nah, apa yang dikatakan kitab Rut tentang penderitaan, kesulitan yang sangat menyulitkan yang dialami banyak orang di situ. Bapak Ibu, kitab Rut itu bicara tentang perjalanan seorang gadis Rut, ya, seorang Rut, orang bukan Israel, tapi kemudian dia orang Moab, dia menikah dengan orang Israel, baru kemudian dia mengikuti mertuanya balik, dan ada penyelamatan oleh Boas di situ.
hanya di dalam Rut pasal 1 yang membahas tentang kesulitan yang besar, karena Rut pasal yang kedua, 3, dan 4 itu kemudian bicara tentang bagaimana Rut diselamatkan oleh Boas. Di dalam kitab Rut ini, saya melihat sisi pandemi di situ, kesulitan yang sangat luas. Yang pertama adalah bahwa kesulitan itu, atau kalau kita langsung tarik ke saat ini, pandemi itu ada batas waktunya. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca dengan cepat. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dengan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, tadi saya katakan yang pertama, pandemi itu ada batas waktunya. Waktu itu adalah suatu saat atau sesuatu yang berhubungan dengan sebuah peristiwa. Jadi rentang waktu. Ada rentang peristiwa, ada rentang saat, orang berproses itu waktu. Artinya waktu itu ada awal dan ada akhirnya. Jadi semuanya itu ada waktunya. Waktu itu ada batas awal dan batas akhir. Di dalam kitab Rut ini, batas awalnya di mana, mulainya di mana? Mulainya adalah kalau kita bicara di ayat 1 tadi, di situ dimulai dengan kata, pada saat itu di Israel ada kelaparan. Itulah mulai kesulitan. Ketika muncul kelaparan, di situ kesulitannya mulai. Batas akhirnya di mana? Batas akhirnya adalah ayat yang ke-6. Naomi mendengar bahwa di Israel itu mulai ada panen. Alkitab terjemahan lain berkata di Israel panennya begitu melimpah gitu. Jadi mulai pandeminya kapan? Mulai kesulitannya kapan? Mulai muncul kelaparan, berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah ketika panen itu ada. Memang bicara waktu ini sangat menarik. Kalau kita bicara waktu, kebanyakan kita akan bicara tentang Kidung Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 9. Dalam segala sesuatu ada masanya. Yang menarik di situ adalah ayat-ayat itu dikemukakan oleh seorang pengkhotbah semua dualisme yang ada mulai dan ada akhir. Di situ dikatakan ada waktu lahir, endingnya kapan? Ada waktu mati. Ada waktu menanam, endingnya kapan? Ada waktu mencabut, ya. Jadi memang ada rentang waktu, tidak ada sesuatu yang kekal kecuali Tuhan. Ya. Artinya begini, di dalam pandemi itu ada batas waktunya. Dan di dalam ayat 4 dikatakan Naomi tinggal di Moab 10 tahun. Artinya 10 tahun itu bicara batas waktu 10 tahun. Akan ada masa berakhirnya. Jadi kalau sekarang kita menghadapi pandemi, firman Tuhan mau menguatkan kepada kita begini, apa yang kita alami sekarang ini, kesulitan yang kita alami, itu ada batas waktunya, akan berakhir. Tapi memang kalau ditanya berakhirnya kapan? Apakah tanggal 31 Desember, apakah 31 Oktober? Kita nggak ada yang tahu. Tetapi percayalah ada batas waktunya, karena Tuhan tidak menciptakan itu selamanya. Ya. Itu akan selesai. Entah nanti ketika antivirusnya semua sudah menggunakan vaksin, ya, obatnya sudah ditemukan, tetapi ada batas waktunya. Yang kedua, di dalam kitab Rut dikisahkan bahwa pandemi itu tidak hanya dialami oleh Elimelek sekeluarga, tidak. Tetapi semua orang yang ada di Bethlehem itu
itu mengalami pandemi, bukan hanya yang di Bethlehem, semua yang di Israel itu mengalami kelaparan. Ya, pandemi dialami oleh semua orang. Rut 1 ayat yang ke-19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Jadi ini perjalanan Naomi dengan Rut pulang. Ketika Naomi dengan Rut pulang masuk ke Bethlehem, di situ dikatakan ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena dua orang itu, perempuan-perempuan itu berkata, Naomi-kah itu? Artinya begini, ketika Naomi sama Rut masuk, masih ada orang-orang yang ada di Bethlehem Efrata, tempat tinggal Naomi dari awal, sebelum dia berangkat ke Moab dengan Elimelek, itu masih mengenal Naomi. Artinya adalah orang-orang yang mengenal Naomi ini tahu ketika Naomi pergi. Masih kenal ketika Naomi sekeluarga pergi. Sehingga ketika balik masih dikenal, oh itu Naomi. Ya. Jadi kita paham begini, orang-orang yang tertinggal ini juga tinggal di Bethlehem Yehuda. Kelaparan itu terjadi di Bethlehem Yehuda dan seluruh Israel. Artinya orang-orang ini juga mengalami pandemi. Jadi bukan hanya keluarganya Elimelek. Bapak Ibu, yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa pandemi itu bukan hanya kita sendiri yang mengalami, bukan. Seluruh dunia ini banyak orang, tercatat 223 negara, bukan hanya Indonesia. Kalau kita mau skupkan lebih kecil, bukan hanya, kalau saya tinggal di Surabaya, bukan hanya Surabaya. Lebih kecil lagi, bukan hanya saya. Semuanya mengalami pandemi. Ya. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita begini, kamu tuh nggak sendiri loh menghadapi kesulitan itu. Ada banyak orang juga mengalami kesulitan yang sama gitu. Itu makanya kita mesti sama-sama memiliki keterbebanan, sama-sama memiliki empati, sama-sama merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita merasakan semuanya, nggak sendiri. Ketika menghadapi kesulitan itu, ada banyak orang juga yang mengalami kesulitan. Kadang kita berpikir ketika kita menghadapi pandemi, kemudian mungkin ada di antara kita yang terpapar, mungkin. Kemudian ada kita terdampak di ekonomi, kita terdampak di bidang pelayanan, kita terdampak di bidang pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita merasa, oh aku sendiri yang mengalami ini. Kemudian kita putus asa. Jangan. Kenapa? Karena banyak orang itu mengalami hal yang sama. Ya, banyak orang mengalami hal yang sama. Pandemi, apalagi COVID-19 ini tidak memandang siapa saya, siapa Anda. Kita dari suku mana, kita dari agama mana, tidak memandang itu, kita daerah mana, tidak memandang, semuanya kena. Nah, ketika semuanya kena, jangan kita rendah diri, jangan kita pesimis. Karena banyak orang mengalaminya. Dan yang ketiga yang menarik di situ adalah di dalam Rut pasal yang ke-3, apa yang Tuhan inginkan ketika pandemi terjadi. Ya, ketika kesulitan terjadi, yang Tuhan inginkan adalah saat pandemi, tetaplah berharap pada janji Tuhan. Saudara, perjalanan Elimelek itu dimulai ketika ada kelaparan. Ya, Rut 1 ayat 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ketika ada kelaparan, sebagai seorang kepala keluarga yang saya kira Elimelek ini cukup bertanggung jawab terhadap keluarga, dia berpikir, kalau ini kelaparan terjadi, dan terjadinya bukan hanya di Bethlehem, di seluruh Israel, karena Bethlehem itu bagian kecil daripada Israel, maka ini akan kesulitan besar bagi keluargaku. Maka Elimelek berpikir bagaimana caranya supaya keluargaku ini terhindar dari kelaparan itu. Ekonomi bisa berjalan dengan baik, keluargaku sejahtera. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang keluarga, kita tidak bisa tutup mata dengan sisi sosial ekonomi. Kemudian Elimelek mengambil sebuah keputusan, dia pergi ke Moab. Ya, dia pergi ke Moab. Nah, ayat yang ke-21 itu menarik. Apakah keputusan Elimelek itu direstui Tuhan atau itu yang diinginkan Tuhan? Ternyata tidak. Ayat 21. Ini kata Naomi, setelah Elimelek meninggal, kedua anaknya meninggal, Naomi pulang, ketemu dengan perempuan-perempuan tadi, Naomi berkata begini, dengan tangan yang penuh aku pergi.
Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Kata memulangkan di situ artinya disuruh balik gitu. Dengan setengah dipaksa, disuruh balik. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, keputusan Elimelek itu tidak direstui oleh Tuhan. Dan Tuhan memulangkan mereka kembali, meskipun kemudian hanya tinggal Naomi. Kenapa Tuhan tidak menyetujui itu? Di situ dikatakan Tuhan memulangkan, Tuhan menentang, Tuhan mendatangkan malapetaka. Elimelek meninggal, Mahlon Kilion meninggal, dan yang malapetaka yang mengerikan mungkin mereka berangkat dengan membawa banyak harta tapi pulang tidak bawa apa-apa. Saudara, Bethlehem Yehuda, nanti saudara baca di dalam Kejadian 49, Bethlehem itu disebut Bethlehem Yehuda. Kalau diruntut, Yehuda itu adalah tanah tempat bagiannya Yehuda. Siapa Yehuda itu? Yehuda itu adalah salah satu anak dari Yakub. Dan kalau kita mundur di dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 12, di sana dikatakan Yehuda itu diberi berkat oleh Yakub. Berkatnya adalah Yehuda, engkau akan menjadi orang yang besar, keturunanmu akan memimpin Israel dan kalian akan berlimpah-limpah hidupnya. Artinya memang sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa keturunan Yehuda itu tidak akan kekurangan. Dan kata Bethlehem itu artinya rumah roti. Disitulah sebetulnya sumber makanan. Ya. Dan ketika Yakub memberkati Yehuda, kemudian Yehuda diberi bagian tanah itu kemudian disebut sebagai tanah Yehuda. Salah satunya adalah Bethlehem itu. Jadi Tuhan sudah tetapkan Bethlehem itu sebetulnya menjadi subur, menjadi kaya, melimpah sama makanan. Tetapi keputusan Elimelek itu mereka tinggalkan Bethlehem dan pergi ke tanah Lot. Ya, Moab itu adalah tanah dekat Lot. Ketika kalau kita lihat peristiwa Kejadian 13, ketika Lot ponakan Abram disuruh memilih, Lot kamu pilih mana? Kanan apa kiri? Saudara, Lot memilih tanah yang subur, tanah yang makmur, itulah Moab. Ya, itulah Moab. Secara logika mata itu sangat menjanjikan. Ya, saya tidak bicara tentang arti rohani dari Moab, tidak. Tetapi secara logika berpikir, tanah yang subur, panen melimpah itu sangat menjanjikan. Dan memang Moab itu tanahnya subur, lebih subur daripada Israel. Itu sebabnya Elimelek memilih itu. Tuhan tidak mau ketika, ini yang menyebabkan menurut saya, Tuhan memulangkan mereka, Tuhan tidak menyetujui adalah ketika keputusan tindakan yang kita ambil, itu melupakan janji Tuhan. Melupakan harapan kita kepada Tuhan, hanya bersandar kepada pikiran kita, hanya bersandar dengan apa yang dilihat. Ya, itu sebabnya Tuhan memulangkan, Tuhan tidak menyetujui. Maksudnya adalah ketika pandemi, Bapak Ibu, mari kita tetap taruh apa ya? Memang secara realitas, secara kasat mata yang kita lihat adalah kesulitan, yang kita lihat adalah kesusahan, yang kita lihat adalah hidup itu susah, hidup itu berat, mau makan saja susah, ya. Kesehatan itu mahal, itu yang kita lihat. Tetapi Tuhan mau kita tidak hanya melihat dari mata jasmani sehingga kita salah mengambil keputusan. Tuhan inginkan ada tetap stay, tetap tinggal di Bethlehem. Di situ ada pengharapan yang besar. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan izinkan pandemi ini supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah lupa janji Tuhan yang luar biasa. Ya, kesulitan ada batasnya. Kesulitan bukan hanya kita yang menghadapi, dan di dalam kesulitan itu tetaplah mengingat janji Tuhan dan berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, seperti Tuhan menyertai Bethlehem Yehuda, Tuhan itu juga yang akan menyertai kita. Di dalam kesulitan, kalau Tuhan izinkan ada penyertaan Tuhan, itu luar biasa. Dan bagian akhir, saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan? Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi pandemi? Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mari kita lihat sisi positif dari pandemi yang kita alami.
Sisi positifnya adalah Tuhan izinkan itu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, supaya kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita belajar apa sih maksud Tuhan di dalam hidup kita, dan kita menjadi lebih mengenal Tuhan dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan tetap mengingatkan kepada kita untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Saya melihat kita semua mungkin sudah mulai lelah, Bapak Ibu Saudara sudah mulai lelah. Kapan ini selesai? Seperti Ruth tadi sudah dijelaskan begitu luar biasa sama Ibu Pendeta Wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya pergumulan hari ini, pergumulan yang mungkin tidak dapat kau katakan apapun, pergumulan yang tidak bisa kau ceritakan kepada siapapun, ingat, Tuhan itu ada dan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke berapa tadi Ibu? 17 ya? Ya. Ya, 17 menjadi pengingat kita. Jangan pernah kita lelah untuk berharap kepada Tuhan. Biarlah hari ini engkau yang sedang sakit, kalau engkau sedang mengalami tekanan, kalau engkau sedang mengalami kesusahan, bahkan kalau engkau sedang terpapar COVID, jangan takut. Tuhan ada dan Tuhan siap menolongmu. Kita akan akhiri persekutuan kita. Saya kembali minta Ibu Wahyu berdoa buat beberapa jemaat yang sedang isolasi mandiri. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tetapi biarlah Tuhan menolong juga buat beberapa jemaat yang mengalami kesulitan karena keadaan ekonomi, karena pandemi ini. Ya, kita akan bawa doa supaya semua boleh kembali dipulihkan, dan kita juga percaya bahwa Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Kita akan berdoa dan Ibu Wahyu akan mendoakan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya kesulitan yang kami alami saat ini itu ada batas waktunya. Dan ketika ada batas waktu berakhirnya, Tuhan Yesus, biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan, biarlah kami tetap memegang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya Engkau menyertai kami di dalam keadaan apapun, dan janji-Mu ya dan amin. Pertolongan-Mu akan nyata. Tuhan Yesus, kami satukan hati kami angkat iman kami kepada Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada, yang sedang mengikuti ibadah kami sore hari ini. Bapa, mari hadirlah secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Kalau Tuhan dapati mereka di dalam kelemahan, Tuhan kuatkan mereka. Mereka di dalam kelemahan fisik, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka sedang mengalami kebimbangan karena begitu berat persoalan yang dialami, Tuhan teguhkan hati mereka. Dan kalau mungkin juga ada yang di dalam kekurangan, Tuhan Yesus pertambahkan iman percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup mencukupkan kebutuhan kami semua bagaimanapun caranya. Kami tidak mengerti cara Tuhan, tetapi yang kami yakini Engkau Allah yang kreatif, Engkau Allah yang banyak cara untuk menolong kami. Dan dari tempat ini Tuhan Yesus, kerinduan kami, mari Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat itu atas kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, beri damai sejahtera, beri kekuatan, keteguhan. Allah yang luar biasa hadir secara pribadi atas kehidupan mereka. Kami secara khusus juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Bukan sebuah hal yang mudah di masa pandemi ini tetap melayani Tuhan, tetapi kekuatan dari Tuhan itu biarlah menjadi milik bagian dari seluruh hamba-hamba-Mu. Terima kasih, berkati Pak Yusak sekeluarga, berkati acara ini, dan berkati seluruh kami yang mengikuti. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Wahyu. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Seluruh sidang jemaat kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.